hebat, bertemu kembali dengan pembelajaran seni budaya, seni rupa, kelas 7, semester 2. Bersama Bu Anti, kita akan belajar bab 1 menerapkan ragam hias pada bahan tekstil dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kaya dengan berbagai jenis ragam hias yang diterapkan pada bahan tekstil. Bahan tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan. Jenis bahan tekstil atau biasa disebut kain ada beberapa jenis. Di antaranya kain katun, kain wol, kain sutera, kain polister, dan kain blacho. Mari kita sekarang menginjak sifat-sifat bahan tekstil. Sifat bahan tekstil dari katun memiliki serat halus, mudah menyerap air, mudah kusut dan lentur, dan dapat disetrika dengan temperatur tinggi. Sifat kain wol sangat lentur, tidak mudah kusut, dan tahan panas. Sifat kain sutra licin, lentur, kuat, berkilap, menyerap air, sejuk bila dipakai. Kain polister terbuat dari kain seperti nilon, sifatnya tidak tahan panas, tidak mudah kusut, dan cepat kering apabila dicuci. Kain blacho mempunyai sifat seratnya tebal dan agak kasar. Mari kita menginjak pada teknik penerapan ragam hias pada tekstil. Beberapa teknik yang lazim digunakan dalam membuat ragam hias pada bahan tekstil yaitu teknik batik. Teknik batik ada beberapa, di antaranya teknik batik tulis. Membatik dengan cara membuat pola pada kain dengan pensil, kemudian menorehkan lilin panas dengan menggunakan alat yaitu namanya canting. Kemudian kain dicelup pada bahan pewarna tekstil dan direbus supaya lilin luntur dan jadilah kain batik dengan motif yang bagus. Kemudian yang kedua, teknik cap atau printing, yaitu membatik dengan cara menyiapkan cetakan sesuai desain pola, kemudian mengecap kain dengan cetakan yang sudah ditempel pada lilin panas, kemudian dicelup pada bahan pewarna tekstil, dan jadilah kain batik sesuai dengan motif yang cantik dan menarik. Kemudian ketiga, teknik batik jumputan, yaitu teknik membatik dengan cara kain dicelup pada bahan pewarna tekstil, kemudian ikatan kain dilepas, dan jadilah kain batik sesuai dengan motif yang unik. Kedua, teknik tenun. Teknik tenun yaitu teknik menganyam benang pakan atau benang melintang pada lungsi atau benang membujur. Di daerah Jepara ada yang menghasilkan tenun, yaitu di daerah Troso, dengan alat tenun yang masih tradisional yang disebut gedogan. Teknik bordir adalah membuat hiasan pada kain dengan cara menyulamkan benang pada kain menggunakan mesin khusus, yaitu mesin bordir. Hasil dari bordir berbentuk timbul. Jadi bahan utama
adalah benang warna-warni sesuai dengan kebutuhan. 2. Teknik sulam. Teknik sulam sama dengan bordir memakai benang, hanya yang membedakan adalah bentuk jarumnya. Kemudian teknik sablon. Teknik sablon adalah proses mencetak secara manual dengan saringan khusus atau screen, rachel atau alat pengesut cat pada permukaan screen. Kemudian teknik lukis. Teknik lukis adalah menerapkan ornamen pada media kain dengan mengoleskan cat pada kain, bisa cat akrilik, cat minyak, dan cat rubber. Teknik digital ada 2, yaitu teknik cetak digital direct to garment atau DTG dengan printer khusus, dan teknik transfer dengan cara menempelkan gambar hasil cetakan perangkat komputer pada kain, dan teknik lubang atau teknik cetak lubang. Langkah-langkah cara melukis dengan tekstil. Pertama, siapkan kertas gambar, buatlah sketsa sesuai rancangan gambar yang mau dibuat. Kemudian yang kedua, siapkan tas kain belaco atau kaos yang polos putih, diberi alas triplek di dalamnya atau karton. Yang ketiga, lukislah sketsa tadi di permukaan tas kain belaco atau kaos dengan pensil. Kemudian berilah warna, jemur pada sinar matahari, dan jadilah lukisan yang cantik dan menarik yang dibuat oleh anak-anakku semua. Dan inilah contoh-contoh hasil kain lukisan pada tas dan contoh-contoh hasil lukisan pada kaos polos. Ya, anak-anak nanti mengerjakan lukisan pada kaos ataupun pada tas sesuai kreativitas kalian semua ya. Kemudian tugas berikutnya yaitu tugas portofolio membuat clipping aneka gambar ragam hias dari batik, tenun, bordir, sulam, sablon, digital, lukis, ataupun cetak lubang dengan masing-masing minimal 2 gambar, maksimal 4 gambar. Oke anak-anak, selamat berkarya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan tetap jaga sehat. Salam seni budaya.